Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan saya Bapak Unang. Bapak Una. Ya, Baik. Tujuan Bapak ke sini mau apa Pak? saya ingin berkonsultasi mengenai kontrasepsi ya untuk istri saya. Oh baik baik baik. Nah kalau begitu saya perkenalkan, nama saya Riki Rawan. Saya di sini kerja dari pukul 7 sampai jam 2 siang Pak. Nah eh, kalau boleh saya tahu, Bapak sudah menikah? Iya, sudah menikah. Sudah menikah ya. Eh, sudah berapa tahun Bapak menikah? Saya udah 3 tahun lebih lah udah menikah. Gitu. Bapak sudah punya anak berapa Pak? Saya baru punya anak satu bulan yang lalu itu juga. Oh iya ya baru ya. Baru. Nah sebelumnya Bapak, istri Bapak sudah melakukan KB belum? Istri saya belum pernah menggunakan KB sih, jadi mau coba-coba sekarang Oh iya. pertama kali. Iya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, istri Bapak punya riwayat penyakit sebelumnya Pak? Sebelumnya istri saya nggak punya penyakit penular ataupun penyakit keturunan. Oh, iya, iya. Kita lanjut saja ya Pak ya. Nah tujuan KB ini yaitu untuk menggunakan pasien untuk memilih alat KB Pak. Iya. Nah untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit Pak. Nah untuk alatnya yaitu saya menggunakan lembar balik Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Nah saya tutup dulu sampiran Pak ya. Iya. Tuh. Kalau Bapak tahu tidak tentang KB itu seperti apa? Setahu saya KB itu alat atau obat biar gak hamil gitu, untuk mencegah gak hamil ya. Iya, iya betul. Nah, kita langsung saja Pak ya untuk pemaparan tentang KB ini. Nah, di sini KB itu ada tiga. Yang pertama ada non hormonal, ada KB hormonal, ada KB permanen Pak. Yang pertama ada kondom, yaitu kondom terdapat dua jenis kondom yang berbeda, yaitu kondom yang digunakan oleh pria dan wanita. Kedua jenis kondom sama-sama berfungsi untuk mencegah sel sperma yang keluar saat penetrai tidak masuk ke dalam tubuh wanita melalui vagina. Nah, cara menampung air mani ini dan sperma di dalam kantong kondom sehingga mencegahnya memasuki saluran reproduksi wanita. Untuk kelebihannya, selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin termasuk infeksi HIV atau AIDS. Kekurangannya atau efek sampingnya yaitu menggunakan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan. Kita lanjut Pak ya. Iya. Nah, di sini ada KB IUD AKDR yang tidak mengandung hormon. IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. IUD dapat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh tenaga kesehatan. Dalam pemasangan IUD biasanya menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi alat ini. Untuk kelebihannya, IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8 sampai 10 tahun. Untuk kekurangan atau efek sampingnya, masa haid berubah lama dan banyak ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Nah, sejak pemaparan materi ini, apakah Bapak sudah paham? Ya, saya paham Pak. Ya, Pak. Kita langsung lanjut Pak ya. Iya. Yang ketiga, metode sederhana atau vaginal bagi wanita.
Pasien juga dapat melakukan kontrasepsi dengan menggunakan spermisin atau tisu KB. Diafragma dan kap alat kontrasepsi ini dapat dipakai sendiri oleh para wanita. Caranya yakni dengan memasukkannya ke dalam vagina sebelum berhubungan seks. Untuk kelebihannya, alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan, tidak digunakan dengan benar. Kekurangan atau efek samping, kemungkinan terjadinya infeksi saluran kencing. Kita lanjut. Ada KB hormonal. Satu, pil KB kombinasi yang memiliki kandungan progestin dan estrogen dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Kita lanjut Pak ya. Pil KB bahkan akan mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Kekurangan atau efek samping penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, perdarahan atau pilek di masa haid, kenaikan berat badan, terus hingga sakit kepala. Yang kedua, suntik KB. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan setiap 1 sampai 3 bulan sekali, Pak. Cara kerja KB suntik menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Terus mengentalkan lendir di leher rahim sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuahi sel telur. Lanjut. Terus ada kelebihan. Suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangan atau efek samping ini keluar plek-plek perdarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan jika pasien menghentikan penggunaannya. Pasien bisa hamil lagi dengan segera. Nah, yang terakhir ada implan. Implan digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Ada beberapa jenis susuk yang memiliki masa penggunaan berbeda, atau susuk 1 dan 2 batang bisa digunakan selama 3 tahun, sedangkan susuk 6 batang digunakan 5 tahun. Implan yang sudah dimasukkan ke bawah kulit akan melepaskan hormon progesteron dengan kadar rendah. Selanjutnya, hormon tersebut bertugas untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur dalam siklus bulanan. Ada kelebihannya, susuk KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasangkan setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangan atau efek samping, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan yang biasanya perdarahan ringan di antara masa haid, keluar plek-plek tidak haid, sakit kepala. Yang keempat, ada akdar yang mengandung hormon. Cara kerja IUS pada dasarnya adalah menggambarkan kontrasepsi jenis intrauterin device atau IUD dan kontrasepsi hormonal dengan cara menambahkan hormon atau levonorgestrel ke dalam IUD. Bentuk IUD hampir serupa dengan IUD. Setiap harinya IUD akan melepaskan sejumlah hormon levonorgestrel di dalam rahim. Kita lanjut. Pak, gimana? Ya, Paham yang saya tadi paparkan? ya, saya paham. Boleh kita lanjut? Boleh. Boleh. Nah, selanjutnya dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi menjadi cara KB permanen bagi wanita yang yakin tak ingin memiliki anak. Lanjut, tubektomi dilakukan dengan cara operasi sederhana, yakni hanya membutuhkan bius lokal.
Di sini kelebihannya, cara ini sangat efektif mencegah kehamilan, kekurangan atau efek samping. Terus kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Yang selanjutnya ada vasektomi. Nah, vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi, sama seperti tuboktemi, merupakan kontrasepsi permanen pada pria. Vasektomi dilakukan dengan cara memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Kelebihannya, vasektomi bisa dilakukan 99% efektif mencegah kehamilan. Namun, ejakulasi cairan semen perlu dilakukan paling tidak 3 mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Vasektomi tidak mengurangi kinerja seksual pria. Selanjutnya, nah, ini ada gambar, bisa Bapak lihat Pak ya. Ya. Ini ada implan. Nah, di sini KB implan ini termasuk dalam KB hormonal juga Pak. Nah, di sini ada KB hormonal. Kita lanjut Pak ya. Nah, di sini ada suntik Pak. Ada KB suntik. Bapak bisa lihat gambarnya. Terus ini juga ada menekan KB IUD, yaitu, nah, Bapak bisa lihat ini vasektominya, Pak. Lihat ya. Iya. Nah, kalau begitu gimana Pak? Saya sudah memaparkan materinya, apakah Bapak bisa dipahami? Iya, sekarang saya jadi mengetahui tentang macam-macam KB itu ternyata banyak ya Pak ya? Iya, banyak Pak, alhamdulillah. Nah, coba saya akan bertanya kepada Bapak. Ada berapa jenis KB? Tadi itu kalau sama ada 3 ya. Ya, Pertama ada KB hormonal, Ya. ada KB non hormonal, Ya, sama KB yang permanen itu implan. ya betul Pak. Nah, kalau Bapak mau yang mana Pak untuk memilih KB-nya Pak ya? Kayaknya mah saya mau nyoba yang hormonal dulu aja, non hormonal dulu aja. Ya baik. Terus kapan istri Bapak bisa kesini Pak? Kira-kira besok dulu bisa. Besok juga bisa ya? Bisa. Ya baik. Nah kalau begitu untuk selanjutnya besok Ya. istri Bapak bawa ke sini ya untuk melakukan tindakan KB Pak. Nah, kurang lebih waktunya 10-15 menit Pak ya. Ya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Ya. Nah, kalau begitu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.